Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di dalam surah Luqman Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jemaah yang dirahmati Allah, mengapa kisah Luqmanul Hakim itu dia selalu up to date untuk kita bicarakan? Kenapa jemaah Zuhur yang dirahmati Allah? Jawabannya yang pertama adalah kisah Luqmanul Hakim itu dia selalu up to date kita bawakan karena dia termaktub di dalam Al-Quran. Dia menjadi satu surat dari 114 surat yang ada yang bernama surat Luqman itu. Yang kedua, kisah Luqman itu selalu up to date juga karena dibicarakan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya dan oleh para ulama-ulama kita. Dalam kesempatan yang singkat ini saya akan bawakan tentang firman Allah, walaqad atayna Luqmanal hikmah. Sungguh kami telah berikan Luqman itu al-hikmah. Para ulama tafsir memahami bahwa Luqman itu adalah kana abdan habasyian najjaran, bahwa Luqman itu adalah berasal dari Ethiopia dan Luqman adalah seorang hamba dari hamba Allah yang menurut para jumhur, para ulama mufassirin, dia digolongkan kepada hamba yang saleh. Yang ketiga, Luqman itu adalah najjaran, dia seorang tukang kayu. Ada yang memahami Luqman sebagai pengembala, ada yang memahami Luqman sebagai penjahit dan segalanya. Jemaah yang dirahmati Allah, kita ketahui bahwa Allah memberikan Luqman itu hikmah. Ada sebuah cerita di dalam kitab Tafsir As-Sawi. Tafsir As-Sawi itu adalah tafsir yang menjelaskan setelah tafsir Jalalain yang ditulis oleh Al-Mahalli dan As-Suyuti. Setelah Jalalain itu ada tafsir yang bernama As-Sawi. Di dalam tafsir As-Sawi dijelaskan, jemaah yang dirahmati Allah, annahu kana naiman fi wasatin nahari. Suatu saat Luqmanul Hakim ini naiman fi wasatin nahari, dia tidur di siang hari, jemaah yang dirahmati Allah. Fanudiya ya Luqman, maka ada yang menyeru. Tidak dijelaskan di dalam As-Sawi itu siapa yang menyerunya. Tentu yang menyerunya adalah malaikat. Jemaah yang dirahmati Allah, fanudiya ya Luqman, diserulah, wahai Luqman. Ada suara yang masuk kepada Luqman. Hal laka an naj'alaka khalifatan fil ardi fatahkumu bainan nasi bil haqqi. Wahai Luqman, kata suara itu, maukah kamu aku jadikan, kata suara itu, sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi. Khalifah itu artinya pemimpin di muka bumi. Fataj'alu hal laka an naj'alaka khalifatan fil ardi fatahkumu bainan nasi bil haqqi. Maka engkau wahai Luqman akan menghukum orang nanti setelah Anda menjadi pemimpin dengan hukum yang benar. Fatahkumu bainan nas bil haqqi. Kemudian kata Luqman menjawab suara itu, fa'ajaba sauta, maka Luqman menjawab suara yang datang kepadanya, in khayyarani rabbi qabiltul afiyata wa lam aqbal al bala. Jika Allah memilihkan kepada aku, maka aku tidak akan menerima yang membawa kepada bencana. Artinya Luqman bisa memahami bahwa jadi pemimpin itu bisa membawa ujian buat kita. Akhirnya Luqman tidak memilih menjadi pemimpin itu. Jemaah yang dirahmati Allah, apa kata Luqman dalam cerita selanjutnya diskusi dengan para malaikat? In adala najah,
wahai malaikat, jika pemimpin itu menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang adil, maka dia akan sukses. Wa in akhta'at tariqal jannah. Jika pemimpin itu keliru membawa jalan yang benar, maka pemimpin itu akan salah di dalam membawa kebenaran. Kemudian kata Luqmanul Hakim memberikan nasihat hikmahnya kepada malaikat, il khayyarani, kata Luqmanul Hakim, man yakhtar ad-dunya alal akhirah, siapa orangnya yang memilih dunia daripada akhirat, taftinhu ad-dunya, maka dunia akan menjadi batu ujian buat dia. Artinya Luqman memberikan hikmah yang pertama kepada kita semua, bahwa man yahtarid dunya alal akhirah taftinhu dunya walam yusib al akhirah. Siapa yang memilih memfokuskan dirinya bergelut dalam kehidupan dunia, melupakan akhiratnya, walal akhiratu khairul liman ittaqa, bahwa dia akan memperoleh kesesatan, dia akan memperoleh batu ujian jika dia menjadikan dunia sebagai tujuan akhirnya. Itulah hikmah yang disampaikan Luqman yang pertama kepada para malaikatnya. Kemudian akhirnya Luqman kembali tertidur dan malaikat memberikan hikmah kepada Luqmanul Hakim itu. Jemaah yang dirahmati Allah, ada berapa jumlah hikmah-hikmah yang ada dalam kisah Luqmanul Hakim itu? Di dalam tafsir dijelaskan bahwa Luqman memiliki isna asyara alfin babin minal hikmah, bahwa Luqman memiliki 12.000 hikmah, 12.000 jemaah yang dirahmati Allah, hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, sampai saat ini jemaah yang dirahmati Allah, kisah Luqman itu selalu hidup kita bicarakan. Saya bawakan beberapa hikmah itu. Jemaah yang dirahmati Allah, suatu saat Luqman bekerja dengan majikannya. Tiba-tiba ini kisahnya ada terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir membahas tentang kisah ini. Tak kala Luqmanul Hakim berdiskusi dengan majikannya, majikannya menyuruh Luqman untuk menyembelih dari seekor kambing, dan disuruh Luqman mengambil yang terbaik dari kambing tersebut, daging yang terbaik dari kambing itu. Kemudian disembelihlah kambing itu oleh Luqman, diserahkanlah kepada maulanya, kepada majikannya, yaitu hati dan lisan itu, lidah dan hati itu. Kemudian kata majikannya, wahai Luqman, sembelihlah kembali kambing itu, bawa kepada saya 2 daging yang menurutmu itu buruk. Kemudian disembelih lagi lah kambing itu oleh Luqman, dan diberikan oleh Luqman kepada maulanya, kepada tuannya, yaitu berupa lidah dan hati itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa penting lidah dan hati itu? Karena dengan lidah dan hati kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Dengan lidah dan hati kita bisa menjadikan diri kita menjadi lebih taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita dengan membawa lidah kita itu, dia akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang selamat. Bukankah hati yang tenang itu, kata Al-Quran, di mana hati kita dibawa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lidah, dengan hati kita bisa selamat, jemaah yang dirahmati Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati dan lidah yang baik yang akan menyelamatkan kita manusia dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Ketahuilah jemaah yang dirahmati Allah, kita orang beriman ini bisa tergelincir dengan 2 itu, yaitu lidah dan hati kita. Kenapa jemaah yang dirahmati Allah? Karena dengan lidah kita bisa menamimahkan orang, membicarakan aib orang, membuka kesalahan orang. Dengan hati kita bisa hasad, bisa dengki, dan segala penyakit-penyakit ruhaniyah yang lainnya. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, itulah hikmah yang pertama yang bisa saya sampaikan
di mana hati dan lidah itu dia akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nur, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Nanti akan datang suatu hari, kata Allah Subhanahu wa taala, di mana alsinatuhum, lidah-lidah kita ini, tangan-tangan kita ini, berikut juga kaki-kaki kita, dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, hikmah yang bisa saya sampaikan adalah tatkala ada seorang yang hitam datang menemui seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab kedatangan seorang sahabat Nabi yang berkulitnya hitam. Kemudian kata Sa'id bin Musayyab, "Jangan takut wahai sahabatku, karena ada 3 orang yang berkulit hitam dan dia menjadi orang-orang yang terbaik. Min akhirin nas, dari manusia-manusia yang terbaik. Min akhirin nas, orang yang terbaik," kata Sa'id bin Musayyab. Ada 3 yang berkulit hitam itu. Yang pertama adalah Bilal bin Rabah yang muazzin di zaman Nabi, yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Mahjah, budaknya dari Umar ibn Khattabi radhiyallahu anhu. Yang ketiga adalah Luqmanul Hakim yang merupakan berkulit hitam dari Ethiopia itu. Jemaah yang dirahmati Allah, apa pesan yang kedua hikmah ini? Adalah bahwa kita jangan pernah mengukur orang, jangan pernah mengukur kesalehan seseorang dari warna kulitnya, dari rambutnya, dari bahasanya, tetapi ukurlah orang itu karena ketakwaannya. Di mata manusia mungkin seseorang itu bisa mulia karena nasabnya, karena keturunannya di mata manusia, tetapi di mata Allah yakinkanlah bahwa kemuliaan kita itu diukur karena ketakwaan kita. Inna akramakum innallaha yatqakum. Yang paling mulia adalah bukan yang berwarna putih, bukan yang berwarna hitam, tetapi yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah Nabi bersabda, "La fadla li arabiyyin wa la ajamiyyin illa bitaqwa." Tidak ada perbedaan orang Arab dan orang non-Arab kecuali dari sisi ketakwaannya saja. Kita bisa mengalahkan orang Arab dari sisi ketakwaan kita. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, ukurlah seseorang itu dari nilai-nilai ketakwaannya dan dari nilai-nilai keimanannya.